Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, ikhwani wa akhwati fid din. Insyaallah pada mulai kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan tauhid. Dan pertemuan ini adalah pertemuan yang pertama yang insyaallah akan membahas tentang pengertian tauhid dan jenis-jenis tauhid. Dan insyaallah akan berlanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pengertian tauhid secara bahasa adalah masdar dari wahada yuwahidu. Artinya mengesakan. Ai ja'ala syai'an wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Adapun secara istilah maka mengesakan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifatnya. Adapun pembagian tauhid secara umum maka tauhid terbagi menjadi 3. Meskipun ada ulama-ulama lain yang membaginya menjadi 2 atau pembagian-pembagian yang lain. Tetapi secara umum yang masyhur dari kalangan para ulama, tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Yang maksud rububiyah itu dari kata Rabb, yaitu mencakup 3 makna. Yang pertama adalah al-khaliq, yaitu pencipta. Yang kedua adalah al-malik, pemilik. Dan yang ketiga adalah al-mudabbir, yang pengatur alam semesta. Maka maksud dari tauhid rububiyah adalah kita mengesahkan Allah, bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemilik alam semesta, dan Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Dan mengatur ini bisa kita klasifikasikan menjadi muhyi, yang menghidupkan. Hanya Allah yang menghidupkan makhluknya. Kemudian yang kedua al-mumit, yang mematikan. Hanya Allah lah yang bisa mematikan. Dan ketiga ar-raziq, yang memberi rizki. Hanya Allah lah yang memberikan rizki. Dan yang keempat adalah an-nafi' wad-dhar, yang memberikan manfaat dan yang memberikan mudarat. Maka bisa kita simpulkan ini semua adalah perbuatan Allah. Jadi tauhid rububiyah adalah kita mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan perbuatan Allah, dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah yang berupa perbuatan Allah. Kita mentauhidkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Yang berkaitan dengan perbuatan Allah tadi, menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta. Di antara mengatur ini adalah menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, memberi manfaat, dan memberi mudarat, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Kita mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Ini adalah tauhid ar-rububiyah. Kemudian jenis yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Maksud dari tauhid al-uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan perbuatan hamba. Perbuatan hamba di sini maksudnya adalah ibadah. Maka dari itu nama lain tauhid al-uluhiyah adalah tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam peribadatan hamba. Misalkan seorang sholat karena Allah semata, seorang puasa karena Allah, seorang menyembelih karena menyembelih itu adalah ibadah, sebagaimana sabda Nabi SAW, atau sebagaimana firman Allah, fasholli li rabbika wanhar, menyembelih untuk Allah, hanya untuk Allah. Maka ini di antara contoh kita menyempurnakan atau mengimplementasikan tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Maksudnya adalah kita mengesahkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kita mengesahkan kemahaan, maha sifat-sifat Allah, mengesahkan kemahaan sifat-sifat Allah. Adapun dalam bahasa Arab tidak dibedakan dalam sebuah nama antara nama Allah dengan nama makhluknya. Misalkan as-sami'. Seorang juga bisa dikatakan as-sami' dalam bahasa Arab. Tapi adapun dalam bahasa Indonesia maka dibedakan dengan cara dikatakan ditambah kata maha. Maka dalam tauhid asma wa sifat kita mengesahkan Allah dalam kemahaan sifat-sifat Allah. Kita meyakini hanya Allah lah
yang memiliki pendengaran yang sempurna. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan sifat ini terbagi menjadi dua, sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah. Adapun sifat fi'liyah seperti Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki jari. Maka sifat-sifat ini kita boleh tetapkan dari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Selain dari Al-Quran dan Sunnah, kita tidak boleh menetapkan sifat-sifat Allah. Dan yang kedua adalah sifat fi'liyah, itu perbuatan Allah seperti mendengar, melihat. Maka ini juga kita tidak boleh menyamakan dengan sifat-sifat makhluk. Dan ini sangat logis. Apabila antar sifat makhluk saja bisa berbeda, maka bagaimana dengan sifat makhluk dengan Khaliq? Sifat pendengarannya semut dengan pendengarannya manusia jelas berbeda. Maka bagaimana dengan pendengarannya Allah Subhanahu wa taala? Dan telinganya gajah dengan telinganya manusia jelas berbeda. Maka bagaimana dengan sifat Allah dengan sifat makhluknya? Tentu jelas berbeda. Maka dari itu tauhid al-asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kemahaan sifat-sifat Allah. Tidak ada yang serupa dengan sifat-sifat Allah, karena sifat-sifat Allah maha indah, maha sempurna. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, yang bisa Ana sampaikan pada pertemuan pertama ini.